tema pembelajaran kita. Pak Guru minta salah satu judul, silakan. Salah satu. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih doanya. Siapa mau? Oh, terima kasih. Silakan nikah. Silakan ya. Siapa yang tidak hadir tadi itu siapa namanya? Reno. Tidak tahu beritahuan. Jadi apapun alasan halanganmu, biasakan untuk berkabar ya. Ini untuk pertemuan kali ini, silahkan kalian masuk ke dalam kelompoknya. Ya, kita masuk ke dalam kelompoknya. Nanti Pak Guru akan menyampaikan apa yang menjadi tugas kelompok terkait proses pembelajaran kita. Silakan masuk ke dalam kelompok. Tema kita adalah gereja sebagai persekutuan umat Allah yang berkuasa. Gereja itu sebetulnya pernah mengambil model yang demikian. Yo, apa ini? Coba gambar yang kamu lihat di depanmu ini apa? Gambar apa? Gambar segitiga. Gereja pernah mengambil model prakonsili. Model prakonsili dalam bentuk gambar seperti ini, segitiga. Lihat di puncak segitiga siapa? Di paling bawah siapa? Anda di mana? Di mana? Di awal ya. Kita sama-sama, kita berada di awal. Kita berada di bagian paling bawah. Model prakonsili memang ya model yang pastorsentris. Umat dapat bergerak jika sudah diperintah oleh pastornya. Konsili Vatikan kedua itu tahun 1965 mengajukan model ini. Kalau tadi segitiga, sekarang lingkaran. Apa yang khas dari lingkaran? Bulat. Kalau dibandingkan dengan segitiga tadi, ada enggak yang satu mengatasi yang lain? Tidak kan? Sama semua. Cuman semuanya sama, tapi tetap ada pemisahnya ya. Dan memang kita sama, martabatnya sama, tapi kita memiliki fungsi yang berbeda. Itu model gereja. Dari model segitiga menjadi model lingkaran. Pembaharuannya. Jadi umat itu terlibat dalam gerak gereja. Nah, intinya semua umat beriman untuk bisa terlibat dalam proses kehidupan menggereja. Contohnya dalam kehidupan dewan paroki. Pengertian gereja dari model-model gereja Pak Guru dari tadi ngomongnya tentang gereja apa sih maksudnya? Ya. Lalu oleh orang kita Indonesia disebut gereja. Mengapa dipertahankan istilah itu? Ya untuk membedakan saja. Karena memang kan sebutan gereja ini umat, kumpulan. Baik gedung ibadat maupun umatnya sebagai kumpulan. Konsili Vatikan kedua menyebut istilah umat Allah ini
berasal dari atau mengadopsi dari ungkapan kitab suci Perjanjian Lama. Siapa sih umat Allah Perjanjian Lama? Siapa? Umat Allah dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel. Mereka umat Allah dalam Perjanjian. Lalu kata yang sama oleh Konsili Vatikan II dipakai untuk menyebut para pengikut Kristus. Siapa? Mereka yang percaya kepada Kristus dan telah Intinya sebutan umat Allah memiliki sejarah biblis. Sekarang Pak Guru beri gambaran lagi untuk terkait proses apa? Jadi kita lihat statistik. Misalkan bisa kelihatan paling belakang, kelihatan nggak? Ya, secara statistik orang itu kecil sekali ya, kecil sekali. Nantinya ketika kita tampilkan, kalau kita mau penasaran secara jumlah, kita ini sebetulnya sangat sedikit secara jumlah. Orang Katolik itu dibandingkan yang Protestan sangat sedikit secara jumlah. Dibandingkan yang Islam apalagi secara jumlah sangat sedikit. Menurut kamu ada persoalan nggak terkait jumlah? Secara jumlah ada persoalan nggak? Perlu nggak jumlah yang banyak itu sebetulnya? Jumlah itu perlu nggak? Jadi yang penting itu oke jumlah, tapi ketika jumlah hanya segitu, yang penting itu berarti adalah apalagi selain jumlah? Kualitas. Kita harus berkualitas meskipun sedikit. Apa yang coba kita lakukan? Coba kita menunjukkan kualitas kita sebagai orang. Ya, kita lanjut lagi sebelum masuk pada apa yang menjadi penugasanmu di dalam kelompok. Tantangan ada banyak sebetulnya yang menjadi tantangan dalam kehidupan. Ateisme. Ada yang tahu ateisme? Tidak beragama, menyangkal Tuhan. Menyangkal Tuhan itu, lihat Pak Guru beri dalam tanda kurung Gaudium et Spes 1921. Penyangkalan itu bukan saja dilakukan secara sistematis. Tahu maksudnya sistematis? Secara keilmuan itu dilakukan. Secara keilmuan itu dilakukan. Coba dibuktikan. Tuhan itu tidak ada secara keilmuan. Agama itu tidak perlu. Tapi secara praksis juga terjadi. Jadi ada dua ya menurut dokumen sistematis dan praktis. Praksis itu praksis hidupnya. Lihat KTP-nya ada agamanya, tapi praksis hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia orang yang beragama. Sekarang coba lihat lembar kerja yang sudah Pak Guru bagikan kepada kelompok. Buka lembar kerjanya. Di sana ada 4 pertanyaan. Coba kamu diskusikan bersama di dalam kelompok. Keempat pertanyaan. Masing-masing 1 film.
Ini pertanyaan. Coba kalian jawab di sini masing-masing satu. Ini dibuat dituangkan di dalam bagian ini ya. Coba kira-kira nomor satu sudah. Nanti Pak Guru pantau prosesmu ya. Coba laksanakan dulu diskusinya. Kira-kira nomor satu itu apa? Kan ini, ya kan? Ini. Apa yang dapat dilakukan? Mana? Ada yang sulit? Pertanyaannya. Gereja dan budaya. Gereja berdampingan dengan budaya. Kasih contohnya. Apakah gereja itu menghilangkan budaya? Tidak kan? Gereja mengakomodir budaya. Budaya apa misalnya? Budaya apa misalnya? Lingkunganmu apa budayanya? Budaya. Tadi kenapa tadi? Melupakan tadi. Baik. Sekarang kita masuk pada bagian presentasi dari kelompok ya. Teknisnya begini. Nanti salah satu juru bicara dari tempatmu aja. Ya, berdiri menyampaikan. Agak lantang suaranya. Baik, dari kelompok 1 akan mempresentasikan pertanyaan 1. Apa yang dapat kulakukan sebagai bukti bahwa aku adalah anggota gereja? 1. Berdoa. 2. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2. Apa yang dapat kulakukan bersama dengan anggota gereja yang lain yang membuktikan bahwa kami adalah anggota gereja? Beribadah bersama, melayani Tuhan dengan menjadi miskinnya, ikut organisasi OMK, bergotong royong dalam melaksanakan tugas gereja. 3. Apa yang dapat gereja lakukan sebagai bukti keterbukaan terhadap agama lain? Saling menghormati dan menghargai terhadap agama lain, saling membantu dan menolong, saling memberi kasih, tidak membeda-bedakan. 4. Apa yang dapat gereja lakukan sebagai bukti keterbukaan terhadap budaya lain? Mengambil hal positif dan membuang hal yang negatif. Sudah, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan juga untuk kita semua. Di pertemuan awal hasil dari kerja kamu sebagai anggota kelompoknya ini ya. Dan memang setiap dari diri kita sebagai anggota gereja, kita ini bagian dari masyarakat, lakukan dulu apa yang menjadi kewajiban kita secara pribadi secara internal dalam gereja. Baru kemudian kita berinteraksi dengan baik itu agama maupun budaya lain. Kita harus memiliki keterbukaan terhadap agama dan budaya. Nah, sebagai akhir dari kegiatan kita, Pak Guru tugaskan Anda untuk berefleksi. Setiap akhir dari pertemuan kita, Guru akan tugaskan ini untuk refleksi. Nanti kamu foto, buat refleksinya di buku tugas. Pertemuan berikut Pak Guru minta. Baik, ada yang menyampaikan sebelum kita tutup? Kalau setiap jam terakhir kita buat proses begini, bisa ngantuk atau gimana kira-kira? Masih bisa ngantuk? Ya, oke lah. Baik, bisa itu ya pelajaran kita. Salah satu silakan.